Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di awal pekan Senin 7 April 2025. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Karena Dia selalu setia dan selalu memerhatikan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya, sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau akan selalu menyertai dan memberkati kami. Ajari kami untuk dapat melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk meneladani kasih-Mu. Sebab itulah Tuhan, kami mau belajar di dalam firman. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 7 April 2025 tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 16. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ndada hamu mamilit au do mamilit hamu. Jala hupadiri hamu, asalau hamu marparbui. Jala asamian parbui munai, asa dileon tuhamu, nasa si pangidoon muna, sian amai, marhite-hite guarhu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pohon dikenal dari buahnya. Banyak di antara kita yang tidak mengenal sebuah pohon, itu pohon apa. Tapi ketika kita melihat buahnya, maka kita tahu dan mengenalnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara khusus kitab Yohanes pasal 15 ini bercerita tentang pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus adalah pokok anggur, dan kita adalah rantingnya. Ranting tidak dapat hidup jika tidak bergantung atau menyatu dengan pohonnya. Setiap ranting yang ada pada Yesus Kristus yang tidak berbuah harus dipotong. Pohon yang tidak berbuah itu tidak berguna. Dia harus ditebang. Itu Yesus yang mengatakan. Tentu ilustrasi ini adalah menceritakan tentang kehidupan manusia yang harus berbuah. Karena buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita menunjukkan kalau kita bersumber dari mana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus mengajak kita dan mengingatkan kita untuk tetap tinggal dan diam di dalam Dia. Supaya apa? Supaya kita hidup dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya. Apakah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentu hidup yang berbuah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Setiap kita dipilih oleh Tuhan untuk berbuah, dan buah kita menetap di dalam kehidupan kita. Buah seperti apakah yang dimaksudkan di dalam renungan ini? Paulus menuliskan di dalam kitab Galatia bahwasanya hidup kita harus berbuah, di mana buah itu adalah menunjukkan siapa kita dan bersumber dari mana. Apakah buah kehidupan kita? Buah itu adalah buah roh,
yang tidak bisa lekang dari kehidupan orang-orang percaya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah yang diinginkan Tuhan Yesus terus ada di dalam kehidupan kita. Buah yang tidak hanya kita nikmati saja, tetapi dapat dinikmati semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari 9 buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yang pertama dikatakan adalah kasih. Kasihlah yang utama dan yang terutama, yang harus menetap di dalam kehidupan kita. Kasih ini sangat luas cakupannya. Kasih tidak hanya kepada diri kita saja, tidak hanya kepada orang-orang yang dekat dan baik kepada kita saja, tetapi justru sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kasih meluas kepada semua orang, kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang bersalah kepada kita. Inilah perintah Tuhan Yesus kepada kita, agar kita mengasihi seorang dengan yang lain. Tentu mengasihi tidak pamrih, tidak mengharapkan suatu saat nanti dia membalaskan kasih kepada kita. Kasih yang besar dan sempurna telah kita terima dari Yesus Kristus yang mengorbankan hidupnya, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Apa yang mau kita perhitungkan lagi jika kita menaruh kasih kepada orang lain? Apa yang harus kita harapkan lagi untuk dapat kita terima dari orang lain, sementara kita telah menerima yang jauh begitu besar dari Yesus Kristus yang penuh kasih? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita disuruh untuk berbuah, dan buah itu harus terus menetap sepanjang masa. Setiap musim, hidupmu harus berbuah. Setiap musim artinya apa? Dalam keadaan apapun, dalam suka duka, susah senang, teruslah berbuah. Terus berbuah berarti terus berbuat baik, terus menghasilkan hal-hal yang membuat atau mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah penuh kasih dan teruslah mengasihi. Apa yang telah kau kerjakan, apa yang telah kita lakukan, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Semua akan diperhitungkan, sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan akan memperhitungkan segala perbuatan kita yang baik di dalam kehidupan ini, yang penuh kasih, yang berdasar dalam kasih Kristus kepada semua orang. Teruslah berbuah, dan biarlah buahmu menetap dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus menjadi pribadi yang berkenan kepadamu, bertumbuh dan menghasilkan buah. Biarlah buah yang hadir dalam kehidupan kami, buah yang dihasilkan hidup di dalam kasih kepadamu, boleh menetap dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, jangan biarkan kami memperhitungkan apa yang kami dapatkan dari dunia ini, karena kami telah lebih dulu mendapatkan sesuatu yang besar, yang berharga, yang datang daripadamu, yaitu cinta kasih yang menyelamatkan kehidupan kami. Karena itu ajari kami untuk terus mensyukuri kehidupan kami dan memakai hidup ini dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Menetap di dalam Tuhan dan terus berbuah menjadi berkat bagi dunia. Berikan kami hikmat kekuatan untuk kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dan menjalani hari-hari kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, karena kami percaya apa yang kami serahkan dan harapkan daripada Tuhan akan kami dapatkan mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.